Aqidah, wa syariah, wa akhlak. Tiga-tiga harus kita pegang. Fikran, aqidatan, wa fikran, wa sulukan, wa harokatan. Bukan hanya akidah tapi harokatnya radikal, bukan. Dan sudah jelas, Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Khusus 45 merdeka, di antara panitia inti, anggota panitia BPUPKI adalah Kiai Wahid Hasyim. Tadi sudah disinggung oleh Pak Panglima. Bapaknya Gus Dur menjadi salah satu tim inti, tim panitia 9. Soekarno, Ahmad Hatta, Agus Salim, Karim Zakir, Wahid Hasyim, Abi Kusno, Laimena, Marmis, tim inti panitia kemerdekaan. Jadi NU itu menjadi panitia. Merdekanya Indonesia ini menjadi panitia, ini bukan penonton. Bukan hanya penonton, bukan, menjadi panitia inti. Dipimpin Bapak Pimpinan Soekarno dan Hatta. Dah, ketika tanggal 18 Agustus, ada 7 kata yang namanya Piagam Jakarta. Saudara-saudara dari non-muslim keberatan dengan 7 kata tersebut. Yaitu apa? Dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini yang non-muslim tidak setuju. Nanti kalau ada kata-kata jadi negara Islam ini, syariat Islam nantinya ini, konstitusinya syariat Islam. Maka dalam rapat, jadi Kiai Wahid Hasyim setuju dicoret. Setuju 7 kata Piagam Jakarta dibuang. Wahid Hasyim itu setuju itu. Asal, ini usulnya Wahid Hasyim, itu pun atas seizin Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau izin dulu ke Mbah Hasyim Asy'ari. Setuju 7 kata Piagam Jakarta dibuang, asal ada kementerian yang ngurus agama. Namanya Kementerian Agama. Kementerian yang masih ngurus masalah agama, nikah, tolak, rujuk, nikah lagi, haji, umroh, sound system tidak boleh dipakai masjid, pakai sound system. Kopiah putih, apalagi gamis, tidak boleh dipakai di luar masjid. Jadi kalau orang sholat pakai gamis, pakai kopiah putih, sorban, nanti kalau sudah selesai ditinggal di situ. Ayo numpuk dijejer di masjid itu. Kalau keluar sudah pakai celana lagi, nggak pakai kopiah. Itu sekularisme di Turki ketika Mustafa Kemal Atatürk. Walhasil Turki sekarang udah berubah ini, sekarang Erdogan ini. Turki waktu itu sekuler 100%. Nah, Indonesia tidak. Sekuler ya tidak, karena masih ada Kementerian Agama, negara masih hadir mengurus, ikut campur masalah agama, khususan misalkan nikah, rujuk, dan seterusnya, dan pergi haji dan umrah itu, apalagi ada pendidikan agama, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, IAIN, apalagi, MTQ masih ada, hari-hari besar agama kita masih diperingati, dengan hari libur, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Artinya apa? Bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Indonesia negara kebangsaan, nation state, Darussalam, bukan Darul Islam. Itu yang terjadi sekarang kita hidup di tengah-tengah negara Indonesia seperti itu. Hasil keringat, darah, nyawa para ulama, para syuhada, dan yang bukan para ulama pun banyak mempersembahkan nyawanya, darahnya demi melawan penjajah. Para kiai banyak, para ulama banyak. Bahkan begitu merdeka ada 20 kiai menjadi komandan batalion. Mbah Munasir Ali, Kiai Abdul Abbas, Buntet, itu semua itu komandan batalion tuh waktu itu. Banyak sekali kiai-kiai yang lain. Dari Tasikmalaya lupa namanya Kiai Mustafa ya, Mustafa. Walhasil itulah peran para ulama, peran para kiai, non cooperation dengan para penjajah. Sampai ketika Belanda melakukan melakukan politik etis. Politik etis itu apa? Tadinya Belanda melarang orang pribumi sekolah. Kemudian Belanda membuka sekolah. Silakan sekolah, orang Jawa sekolah. Silakan orang pribumi sekolah. Tadinya yang sekolah cuma Cina, cuma yang kulit putih. Silakan sekarang orang Indonesia, orang pribumi sekarang sekolah. Kiai tahu. Kiai-kiai tahu ini tujuannya bukan apa-apa ini. Tujuannya melakukan sekularisme untuk umat Islam Indonesia. Nanti umat Islam Indonesia akan jauh dari agama kalau boleh sekolah di Belanda. Oleh karena itu kiai-kiai memutuskan sekolah SR waktu itu ya, SR, SMP haram hukumnya. Nulis Latin haram, pakai celana haram, pakai dasi haram. Kenapa? Karena tahu tujuannya ini ada sekularisasi umat Islam Indonesia. Waktu itu ya, kalau sekarang sudah tidak. Sekarang harus sekolah semua. Sekarang harus sekolah SD, SMP, SMA, kiai-kiai anaknya kiai-kiai juga harus sekolah. Bukan sekularisasi kalau sekarang, cari ilmu kalau sekarang. Kalau itu tujuannya Belanda adalah dengan politik etis, tujuannya agar umat Islam jauh dari agama. Tinggal namanya doang Islam misalkan, tapi jauh daripada roh agama. Ini kiai-kiai sangat waspada. Nah, dengan demikian, Masya Allah, peran NU luar biasa, peran ulama-ulama luar biasa, terutama ulama NU terutama. Ketika, ringkas sajalah, ketika Munas di Situbondo, para kiai, para ulama memutuskan menerima asas tunggal Pancasila. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45,
Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Sudah tidak bisa diperbincangkan, diperdebatkan lagi. Masya Allah. Apa artinya? Artinya bagi NU kita ini sudah selesai. Sudah selesai. Tidak boleh ada pemikiran ingin merubah undang-undang. Tidak boleh ada orang ingin merubah negara Islam misalkan menjadi negara Islam. Tidak boleh. Sudah NKRI, Pancasila, dan Salah Satunya Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Tinggal ayo kita perjuangkan agama di dalam negara nasional ini. Ayo bangun pesantren, ayo bangun masjid, bangun rumah sakit Islam, berjuang, dakwah, ngaji, belajar Islam di dalam negara yang nasional ini. Tidak perlu negara Islam, tapi Islam hidup, Islam syiar, Islam dipahami dengan benar, Islam dikuasai ilmu Islamnya, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, tarikh, ilmu nahwu, sharaf, tajwid, qiraah, balaghah. Ayo kita kuasain di dalam negara nasional. Walaupun bukan negara Islam. Itu tujuannya para ulama, para kiai memutuskan bahwa Pancasila NKRI sudah final, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq waktu itu dengan Gus Dur ketua umumnya. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana kita menerima estafet amanat yang sangat berat ini. Kita mari menjaga, merawat keberlangsungan NKRI ini. Tapi saya yakin tidak ada kiai satupun, kiai NU, kiai pesantren yang berhati ingin mengingkari Pancasila, ingin berontak, ingin memecah belah bangsa. Nggak ada satupun, saya jamin. Tidak ada kiai satu saja yang mengajak masyarakat berontak, merubah Pancasila, memecah belah NKRI. Tidak ada. Kalau kiai NU ya, walaupun kiai Deso nggak ngerti politik, itu tiap hari ngajari masyarakat apa? Ayo yang akur, yang rukun, jangan ribut, jangan bertengkar. Itu artinya apa? Artinya kiai Deso itu, walaupun nggak ada SK-nya, nggak ada perintah, tapi kiai itu sedang membangun karakter jati diri bangsa, karakter eksistensi bangsa, karakter kepribadian bangsa, bangsa yang solid, bangsa yang bersatu, bangsa yang akur, bangsa yang rukun. Kiai-kiai itu jangan dikira nggak berfungsi itu. Di setiap pengajian kampung-kampung, kelihatannya ngajinya kampungan begitu, tapi sangat besar andilnya membangun, menjaga, merawat keutuhan bangsa ini. Mari kita terima warisan yang sangat berat ini dan kita lanjutkan, kita kawal, kita jaga, terutama sekali bukan hanya menjaga keselamatan keselamatan batas negara, bukan hanya itu, tapi keselamatan budaya, keselamatan akhlak, keselamatan moral. Ya, kita lebih mulia, lebih unggul, lebih baik daripada budaya luar negeri, baik Arab maupun Eropa maupun Amerika. Ini harus kita yakini seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita jaga, rawat negara ini, bukan hanya biografinya, tapi juga budaya dan jati dirinya. Mudah-mudahan arwah para syuhada diterima oleh Allah fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Mudah-mudahan beliau-beliau sekarang di sisi Allah di tempat duduk yang namanya maq'adi sidqin, yang sangat indah, yang sangat damai di sana, menerima pahala perjuangannya, pahala syahadahnya, pahala perjuangannya. Kita yang ditinggal ini mudah-mudahan mampu meneruskan perjuangan-perjuangan beliau dengan tetap pegang prinsip yang benar, prinsip akidah, wa syariah, wa akhlak. Tiga-tiga harus kita pegang, fikran, akidatan, wa fikran, wa sulukan, wa harokatan. Bukan hanya akidah tapi harokatnya radikal, bukan. Akidah. Nah ini juga akhir-akhir ini, sekarang ini sedang bergejolak di Afghanistan, gerakan Taliban dalam waktu 1 minggu mengalahkan pemerintah Afghanistan. Presidennya lari, beberapa orang pembesar pun lari semua. Ini pasti akan ada dampaknya pada keadaan dalam negeri kita, yaitu orang-orang yang radikal mendapatkan angin, termotivasi. Nanti mereka mengatakan, tuh Allah telah menolong, memberi kemenangan pada gerakan Islam Taliban. Kita pun harus terus berjuang. Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Ini pasti akan terjadi seperti itu. Pasti. Oleh karena itu, kita harus waspada. NU, TNI, Polri, semua komponen bangsa ini harus semakin bersatu, semakin merapatkan barisan. Man mata li ajli watonihi mata syahidan, wa man khana li watonihi halalun damuh. Barang siapa mati demi membela negaranya mati syahid, barang siapa berkhianat terhadap negaranya boleh dibunuh, boleh halal darahnya. Wal murjifuna fil madinati la nuriyannaka bihim tsumma la yajiduna fiha illa qalila. Orang-orang bikin gaduh di Madinah, Muhammad, orang-orang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Usir Muhammad. Jangan beri kesempatan hidup di Madinah bersama kamu. Tsumma yujawirunaka illa fiha illa qalila. Wal murjifuna fil madinati la nuriyannaka bihim tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila.
Usir Muhammad, jangan menjadi tanggamu, jangan bersama kamu di Madinah. Mereka bikin gaduh di Al-Quran ini, di Al-Quran ini. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Syukran, terima kasih. Mohon maaf. Wallahu bikum thariq. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara masih hadir dalam urusan agama. Walhasil kesimpulannya apa? Kesimpulannya Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Karena Indonesia masih hadir. Negara masih hadir dalam urusan agama. Beda dengan Turki. Turki waktu itu Mustafa Kemal Atatürk, sekarang sudah berubah. Kementerian Agama dibubarkan. Kementerian Auqaf wal Haji dibubarkan. Rakyat mau haji, mau enggak, terserah kamu. Nama tidak boleh ke Arab-Araban. Muhammad ganti Mehmet. Ali Alija, Khadijah Cetice. Walhasil enggak boleh ke Arab-Araban. Ayub Eop. Enggak boleh Ayub tuh, enggak boleh Eop. Azan di Ankara, di ibu kota Ankara, pakai bahasa Turki azan.